Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Dek kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Gimana pengalaman mondoknya? Sangat luar biasa. Sangat senang. Iya, sangat. Iya. Jadi gini ya, di pondok itu memang perjuangan. Jadi tidak ada orang yang ceritanya pengen sukses tanpa pengorbanan. Tapi insya Allah pengorbanan di pondok dalam rangka mencari ilmu itu, kalau kita niatkan karena kita cinta kepada Allah, maka kecintaan kita dalam mencari ilmu itu akan mendatangkan banyak keberkahan. Karena di hadisnya Nabi itu dijelaskan, man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu thoriqon ilal jannah. Jadi barang siapa yang dia ini berjalan di atas jalan menuju atau mencari ilmu, maka oleh Allah akan dimudahkan jalan menuju surga. Jadi jangan dilihat kita mencari ilmu itu beratnya, susahnya mencari ilmu, karena di pondok kan biasa harus belajar lebih banyak, jauh dari orang tua. Tapi pengorbanan kita dalam mencari ilmu di pondok itu karena kita niatkan mencari keberkahan ilmunya Allah melalui kiai-kiai kita, Pak, insya Allah di kemudian hari nanti akan dimudahkan oleh Allah. Jadi yang harus diyakini itu. Terus ada lagi nasihatnya pengarang kitab Talimul Muta'alim, dijelaskan alala tanalul ilma illa bisittatin. Ingatlah bahwa di dalam mencari ilmu itu setidaknya ada 6 hal yang perlu diperhatikan. Apa ya? Di antaranya adalah sabar. Jadi mencari ilmu itu harus sabar. Walaupun kita banyak mengalami kesulitan. Kenapa waktunya mau sholat masih tidur dibangunkan gitu ya. Kadang-kadang ada dibangunkan sekali masih belum bangun lagi kan gitu ya. Akhirnya pengurus pondoknya gregetan gitu ya, mangkel. Akhirnya disiram pakai air misalnya. Ya mudah-mudahan ini tidak menjadikan para santri itu kecewa, tetapi setidaknya sabar. Kenapa? Untuk mendapatkan kesuksesan itu membutuhkan proses. Jadi ada kesabaran. Wastibarin, orang mencari ilmu itu harus sabar. Fa insya Allah dengan kita sabar, kita akan mendapatkan banyak hal. Karena tidak ada ceritanya orang belajar ilmu sehari 2 hari langsung jadi, itu tidak ada. Jadi belajar itu butuh waktu yang lama. Makanya ujian-ujian yang ada di pondok ini harus kita hadapi dengan senang hati, walaupun mungkin makannya tidak seenak di rumah, tidur di pesantren juga tidak senyaman tempat tidur di rumah. Tetapi yang harus kita pahami, sekalipun makannya tidak seenak di rumah, tempat tidurnya tidak senyaman di rumah, kita sejatinya oleh pondok pesantren itu sedang diajari bagaimana hidup sederhana. Hidup sederhana itu bukan sesuatu yang hina ya, tetapi kita ini kan tidak ada yang tahu perjalanan hidup seseorang. Ada kalanya kehidupan itu bisa dinikmati dengan baik oleh seseorang, tapi kalau pas tidak enak gitu, kan kita tidak tahu lah. Karena kita di pesantren sudah terbiasa diajari bagaimana hidup sederhana, maka yang namanya santri itu dalam situasi seperti apapun bisa adaptasi. Pada saat misalnya mendapatkan fasilitas lebih, dia tidak akan gegabah karena sudah terbiasa hidup tidak enak. Kalau kemudian menghadapi situasi sulit tidak enak, karena sudah biasa. Jadi juga tidak minder. Maka disinilah di pesantren itu orang diajari hidup sederhana dan mandiri itu penting. Karena sejatinya orang ketika belajar itu ya selain pinter juga ada perubahan sikap. Jadi yang awalnya tergantung sama orang tua, maka ketika dikirim di pondok itu
mandiri, harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, mulai dari makan, kemudian bagaimana menyiapkan alat-alat untuk belajar, begitu ya. Kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri, tetapi harus ikut arahan kiai. Nah, jadi di pondok tidak boleh apa ini sebebas-bebasnya itu ya, karena jauh dari orang tua tidak. Gantinya orang tua ketika kita keluar dari rumah belajar di pesantren adalah siapa itu? Kiai kita. Maka kalau sama kiai, sama ustadz, kalau diberikan nasihat ya harus didengarkan, tidak boleh dibantah. Insya Allah dengan kita sering mengikuti arahan kiai, kenapa? Karena itu tadi syarat mencari ilmu itu selain sabar ada wa irsadu ustadin. Jadi kita ini perlu untuk mendengarkan arahan guru-guru kita biar ilmu kita itu berkah. Maka kalau dinasihati didengarkan saja, walaupun mungkin nasihat itu ada yang sebagian itu terasa berat, tapi Pak insya Allah nggak ada arahan dari guru kita itu yang istilahnya itu menjerumuskan para santrinya, itu nggak ada. Jadi kita harus yakini apa yang menjadi nasihat dari guru-guru kita, kita dengarkan. Pak insya Allah dengan ketulusan kita sebagai santri itu pada akhirnya akan mendatangkan keberkahan. Jadi bedanya kita belajar di pesantren dengan yang bukan itu, kalau di pesantren itu ada konsep barokah. Jadi ketaatan yang kita jalankan atas arahan kiai dan guru-guru kita itu, karena apa? Beliau ini juga mendoakan kita. Maka disitulah kelebihan pesantren. Jadi walaupun berat di pesantren karena harus dilatih mandiri, kemudian disiplin, sabar ya. Insya Allah nanti suatu saat kesabaran yang kita latihkan, kita jalani di pesantren itu pada akhirnya akan mendatangkan manfaat bagi sampean sebagai santri. Kira-kira begitu ya. Nanti tolong apa yang malam hari ini disampaikan itu betul-betul diresapi, dihayati. Insya Allah mudah-mudahan nanti sabar, kemudian istiqomah dalam kebaikan, ikut arahan Pak Yai dan para ustadz. Mudah-mudahan proses mendapatkan ilmunya dimudahkan oleh Allah SWT. Begitu saja, mudah-mudahan nyantrinya tambah kerasan. Amin. Biar mendapat ilmu yang berkah. Begitu aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.